Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa perkara korupsi lambat laun kian menjauh dari pemberian efek jera. Sepertinya korupsi merajalela di Indonesia dan menjadi hal yang biasa. Walau sederet aturan penegakan hukum hingga kampanye anti korupsi sudah dijalankan. Korupsi ini adalah kejahatan besar dan serius, terutama dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa masih sering terjadi? Apa ini namanya kebiasaan yang telah menjadi budaya? Tahu nggak? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengungkapkan alasan banyak orang Indonesia masih melakukan korupsi. Kita juga memahami apa saja bentuk tindak pidana korupsi. Saya ambil contoh, orang melakukan korupsi karena keserakahan. Orang melakukan korupsi karena kebutuhan. Orang melakukan korupsi karena ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan dapat karena dia punya kekuasaan. Tidak pernah ada korupsi terjadi tanpa ada kekuasaan dan kesempatan. Corruption equal to power plus opportunity minus integrity. Itulah menjadi penting kenapa kita harus membangun budaya anti korupsi. Coba ya kita bandingkan dengan para pelaku kejahatan atau kriminal lainnya. Hukuman yang didapat para koruptor jauh lebih ringan, bahkan dapat kortingan. Tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia suram. Nah, Indonesia Corruption Watch sebagai lembaga swadaya masyarakat menilai aspek penegakan hukum kinerjanya tidak kunjung membaik. Pemantauan ICW terhadap vonis pelaku korupsi itu bukan 1 tahun, 2 tahun ke belakang. Kami sudah memotret itu sejak 10-15 tahun yang lalu. Dan hasilnya rata-rata hukuman pelaku korupsi selalu ringan. Maka dari itu, kami melihat vonis-vonis pengadilan belum pernah membaik, belum pernah berpihak pada rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Perlihatkan hari ini, salah satunya misalnya yang sempat menghebohkan masyarakat, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari 10 tahun didiskon, dikorting menjadi 4 tahun. Padahal yang bersangkutan penegak hukum melakukan lebih dari satu kejahatan. Melalui putusan itu, kita bisa menakar bagaimana sebenarnya perspektif hakim ketika menyidangkan perkara tindak pidana korupsi. Itu, Mas. Bagaimana dengan Komisi Anti Rasuah? KPK menilai setiap putusan hakim telah memenuhi asas independensi dan keadilan dengan pertimbangan-pertimbangan profesional sebagai hakim. Tentu di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya seberapa besar hukuman pidana badan itu dijatuhkan terhadap para koruptor, tapi bagaimana penegakan hukum itu bisa mengoptimalkan adanya aset recovery melalui denda, uang pengganti maupun perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi. Hal tersebut tentu selaras dengan kebijakan KPK saat ini yang tidak hanya fokus pada soal seberapa berat tuntutan pidana penjara terhadap para terdakwa, namun bagaimana upaya aset recovery hasil tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara tersebut dapat dipulihkan. Sebagai pemahaman bersama bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu siklus yang saling bertaut dan terintegrasi, sehingga paradigma penanganan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa tidak hanya soal penegakan hukum demi rasa keadilan, namun bagaimana penegakan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang. Tapi Presiden Jokowi pernah berujar kalau pemerintah bersedia mengusulkan revisi undang-undang tentang tindak pidana korupsi agar koruptor bisa dihukum mati.
Namun hal ini bakal pemerintah lakukan jika masyarakat luas menginginkannya. Meskipun begitu, Jokowi mengatakan dihukum mati tetap harus ada legalitasnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pak, ini kan bakal jadi inisiatif pemerintah, Pak. Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Jadi, bagaimana nih masyarakat? Hukuman mati bagi para koruptor?